Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 2 Desember 2022 dalam pekan pertama Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Engkaulah Allah kami, tempat kami bernaung, tempat kami berlindung, tempat kami memohon kasih dan pengampunan. Bapa, ajarlah kami untuk mengerti arti firman yang akan Kau sampaikan pada kami hari ini. Dan bimbinglah hidup kami agar dapat menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman kami agar kami selalu percaya bahwa Kaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Iman dan pengharapan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Salam damai dalam Kristus untuk Sobat The Power of Word dimanapun berada. Lilin Advent minggu pertama telah dinyalakan. Lilin ungu pertama ini disebut lilin Nabi yang artinya harapan, yang mengingatkan akan kedatangan Sang Raja Damai Yesus Kristus yang diwartakan oleh para nabi. Untuk itu, selayaknya kita mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat dengan penuh sukacita dan penuh harapan, dan dalam suasana pertobatan agar layak menyambut Dia
Sang Penyelamat, Sang Pembawa Damai. Injil hari ini mengingatkan kita untuk mempunyai iman yang besar kepada Yesus Kristus agar memperoleh mujizat kesembuhan dan dapat melihat kembali. Dalam pengharapannya untuk dapat melihat, tentunya kedua orang buta itu selalu menantikan kehadiran Sang Pemberi mujizat, Yesus Kristus. Walau dalam keadaan buta dan tidak dapat melihat, ia menajamkan pendengarannya dan mencari tahu keberadaan Yesus Kristus. Sebagai seorang yang tidak mempunyai penglihatan, tentunya hal tersebut tidak semudah orang normal lainnya dalam proses pencarian keberadaan Yesus. Tapi harapan mereka untuk mendapatkan mujizat penglihatan ketika bertemu dengan Yesus tidak membuat mereka berkecil hati. Sampai akhirnya mereka mendapati Yesus dan mereka langsung mengikuti Dia sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, mereka memohon belas kasih Yesus. Dan mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dan jadilah kepadamu menurut imanmu. Begitu kata Yesus, sehingga meleklah mereka. Sobat terkasih, bukankah kita seperti kedua orang buta yang seringkali tidak dapat melihat keindahan kasih Tuhan dalam hidup ini? Kita seringkali dibutakan oleh rasa iri hati, oleh dendam, kemarahan, kesombongan, atau rasa tidak percaya diri, rasa tidak percaya kepadanya. Rindukah kita untuk dapat melihat dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang buta? Rindukah kita untuk dapat merasakan sukacita kembali yang selama ini tertutup karena tidak dapat terlihat? Sobat terkasih, sudahkah kita seperti kedua orang buta yang mencari Yesus yang akan mengabulkan apa yang menjadi harapan kita? Sudahkah kita menajamkan hati untuk mendengarkan keberadaan Yesus Kristus? Sudahkah kita terus bertekun mencari Dia, Sang Pemberi harapan? Dan apakah kita sudah menyapanya dan mohon belas kasih-Nya supaya kita menyadari segala kelemahan dan mohon pengampunannya? Sudahkah kita menghadapnya dan berbincang padanya dan menyatakan segala harapan kita? Dan yang terpenting, sobat terkasih, percayakah bahwa Yesus akan mampu mengabulkan segala harapan kita? Ataukah kita masih ditutupi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan, ataupun masih diliputi rasa ego? Dan di masa Advent ini, mari kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita buka hati ini untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang akan membawa pada pengharapan akan kasih, sukacita, dan kedamaian dalam hidup ini. Dan dengan iman akan membawa kita selalu menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dalam hidup di dunia ini. Dan sobat terkasih, jangan lupa untuk selalu berbelas kasih seperti teladan Yesus yang menyembuhkan kedua orang buta itu. Kita pun patut berbelas kasih, membawa sukacita buat orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami, dan bantu kami
untuk terus bertekun mencari-Mu dan menjalin komunikasi dengan-Mu. Semoga iman kami mampu membuat kami selalu merasakan mujizat dalam hidup ini. Ya Tuhan, pimpin hidup kami, kuatkan dan teguhkan hati kami, senantiasa percaya akan kasih-Mu yang selalu ada untuk kami. Semoga di masa Advent ini kami mampu untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami beroleh pengharapan akan kasih dan sukacita dalam menyambut kedatangan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengharapan kami, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.